kelas 1 mahasiswanya. Oke, masuk pada materi diseminasi budaya positif. Terima kasih sebelumnya saya bisa berbagi pengalaman dari apa yang saya dapatkan selama menjadi calon guru bergerak. Tadi sudah dibuka oleh kepala sekolah dan doanya, semoga kita lancar dalam kegiatan diseminasi ini. Oke, suster, ibu bapak, hari ini kita akan mengenal budaya positif dilihat dari kacamata segitiga restitusi atau restitusinya. Nanti ke depan bahwa sekolah atau kurikulum merdeka nanti akan belajar semuanya bagaimana kita harus memakai restitusi, ya, membangun budaya positif di sekolah dengan pola segitiga restitusi. Oke, persepsinya bagaimana? Ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini ada pada titiknya, ada pada murid kita, ya. Yang dilakukan apa di dalamnya? Merdeka Belajar adalah fokus pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran itu berpusat pada murid. Kenapa ditulis berpusat pada murid? Berarti selama ini ada hal lain yang dilakukan dan tidak berpusat pada murid. Misalnya apa? Fokus kegiatannya pada materi, perangkat, ya, administrasi yang berbelit, penilaian dan lain-lain. Nah, bukannya ini tidak penting, tapi di Merdeka Belajar ini fokus pembelajaran berpusat pada murid. Kenapa murid? Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian pendidikan itu memahami segala kodrat sang anak dan menebali lakunya. Ini dari Ganjar Dewantara. Pendidikan itu memahami segala kodrat anak, segala kodrat anak. Kalau kita lihat pelan-pelan, segala kodrat, artinya di sana ada beraneka macam atau banyak kodrat yang dimiliki anak. Dari anak satu anak itu sendiri tumbuh dan berkembang dari keluarga yang demikian akan ketemu anak dengan latar belakang yang berbeda, dengan pergaulan berbeda, lingkungan sosial berbeda, pendidikan agama dan lain-lain. Ya, kodratnya seperti apa? Dan menebali lakunya. Menebali lakunya itu artinya segala perilaku yang sudah terbangun itu dengan potensi minat bakat yang dimilikinya harus kita pegang teguh, kita kuatkan. Ya, itu. Yang ketiga, prinsip pendidikan menuntut, bukan menuntut. Beda sekali. Menuntut itu tidak menggurui, tidak memaksa, tidak mengancam. Menuntut, bukan menuntut. Kalau menuntut, menjadikan dia seperti yang kita inginkan dengan segala cara yang akan kita lakukan. Salah satunya karena takut, karena cemas, karena intimidasi, sehingga anak atau murid kita mau melakukan sesuatu yang baru yang kita inginkan. Jadi di sini Merdeka Belajar prinsip pendidikannya menuntut, bukan menuntut. Artinya menjadikan anak sesuai jati diri dan potensinya, ya. Jadi Merdeka Belajar itu pembelajaran yang bebas dan tertuntun. Bebas. Oke. Kodrat umum siswa. Kenapa tadi saya sebutkan ada ancaman, ada intimidasi dan lain-lain sehingga anak mengikuti apa yang kita mau sebagai orang dewasa atau sebagai guru pengajar. Kita lihat kodrat umum siswa atau ini berlaku untuk setiap individu, ya. Apa? Cenderung memimpikan kebebasan. Seorang siswa dimanapun sangat ingin namanya kebebasan. Cenderung benci dengan peraturan, tidak mau diatur, tidak menyukai ancaman. Tidak ada satu orang pun yang merasa nyaman ketika ada sebuah ancaman. Ya, oke. Ini kodrat umum seorang siswa, baik SD, SMP, SMA. Ketika lepas dari ini, ya, mereka diberi kebebasan saat itu untuk bermain. Mereka sangat leluasa menikmati dan sampai di waktu mereka ketika diberi kata bebas, tidak ada peraturan, mau ngapain aja, ya. Kemudian tidak menyukai ancaman. Ini berhubungan dengan psikis, ya, minat anak ketika sudah mendapat ancaman. Nanti kita bicarakan itu. Oke, next. Solusinya, kebajikan pendidik atau solusi dengan budaya positif. Budaya positif yang harus kita bangun di sekolah kita apa saja dan bagaimana komponennya
komponen yang harus dibangun dan hal apa saja yang ada dan permasalahan ini kemungkinan muncul apa, mengingat ini hal baru yang harus kita lakukan untuk sekolah merdeka. Oke, ini apa selanjutnya? Filosofi pendidikan menurut Dian Dewantara ini yang menjadi rohnya dari kurikulum merdeka. Guru penggerak ini sudah lama sekali dibahas berkali-kali ya, semoga benar-benar bisa menjadi tujuan kita Bapak Ibu guru pengajar ya. Beliau menyampaikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, salah satunya melalui disiplin positif. Ini rohnya ya, kalau kita cermati pelan-pelan, ini tanggung jawab yang mau gak mau harus guru lakukan. Guru kuasai ya, pendidik pahami, pendidik praktekkan ya. Segala kodratnya tadi sudah saya singgung. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, kebahagiaan dan keselamatan yang bagaimana? Ya, kebahagiaan itu apa sih? Keselamatan yang seperti apa? Sebagai anak, sebagai murid dalam usia tumbuh kembangnya. Ini berhubungan ketika mereka belajar dalam situasi sebaliknya, nggak bahagia, tertekan, sedih, nangis karena banyak tugas dan lain-lain. Kemudian keselamatan posisinya terancam. Kita menghindari diajar orang tidak mau, ya. Diajar orang mengajak Bapak Ibu guru di lingkungan pendidikan harus menuntut anak sesuai kodratnya dengan segala kodratnya untuk mencapai ini, ya. Tepatnya di mana? Sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat itu masyarakat yang bagaimana? Mereka yang di pesisir, mereka yang di kota, mereka yang di gunung harus siap. Ya, menyiapkan mereka untuk siap masuk dalam lingkungan yang beraneka macam tadi yang tidak bisa kita prediksi jauh hari, ya, tapi kita mampu menyiapkan anak kita masuk ke lingkungan yang beraneka macam tadi dengan berbesar hati dan siap, ya siap melalui disiplin positif. Oke. Disiplin positif dapat terbentuk dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman. Ini disiplin positif. Dapat terbentuk dari lingkungan aman dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Ini yang paling dasar. Ketika anak belajar, yang dibutuhkan adalah apa? Situasi yang nyaman, aman, enjoy di kelas. Ya, masuk kelas itu dengan senyum bahagia, ketemu teman-temannya, merasa enjoy, diterima, wajahnya kelihatan bahagia banget. Bapak Ibu guru masuk, anak-anak semakin bahagia, semakin senang. Ya, dalam kondisi yang seperti itulah yang diharapkan di kurikulum merdeka. Ya, dari kondisi yang itu seperti itu akhirnya anak mampu berpikir terbuka, ya, mampu bertindak dan mencipta kreativitas, bertindak, melakukan kegiatan dan lain-lain, aman nyaman, dan itu ada di kurikulum merdeka. Oke. Ada satu pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Bentuk ancaman apakah yang pernah Anda lakukan terhadap murid? Pernah nggak mengancam? Pak Bisno pernah? Pernah. Apa? Contohnya, bentuk jujur. Bentuk ancaman apakah yang pernah Anda lakukan terhadap murid? Ya, kalau kamu tidak beretika, kamu mau jadi apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nggak belajar, ya kamu nggak akan sukses. Oke, untuk ancaman. Kalau kamu nggak beretika, kamu mau jadi apa? Kalau kamu nggak belajar, mau jadi apa? Oke, Budi ya pernah. Pernah tapi lupa mengancam murid. Oke, hal yang sering kita lakukan mungkin ya, dan kita tak menyadari bahwa itu sebenarnya ancaman. Sekali lagi, anak murid tidak senang, tidak ingin, tidak nyaman ketika merasa terancam. Oke.
Kedua, apakah yang Anda lakukan ketika berada pada titik lelah dan capek menghadapi murid yang bermasalah? Apa yang Anda lakukan ketika sudah berada pada titik lelah dan capek dengan sebuah peraturan? Ya marah-marah. Marah-marah. Kedua, saya diamkan. Saya diamkan. Marahnya seperti apa? Ya biasanya kasar saya kalau marah. Terus ya semacam kayak nantang-nantang dalam artian Ancam, nantang-nantang. nantang dalam artian ya kamu kalau kamu nggak terima panggil orang tuamu. Kalau kamu nggak terima panggil orang tuamu. Ya, oke. Hal-hal demikian mas, fenomena yang Bapak Ibu guru mungkin kita semua nggak sadar bahwa melakukan itu tujuannya adalah kita berbijak, kita melakukan itu atas dasar pikiran kita sebagai orang dewasa. Sedangkan kita tidak pernah mau tahu bahwa posisi anak seusia itu membutuhkan apa. Rasa aman, nyaman, bahagia tadi, rasa diterima, yang belajar dengan penuh kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, semua itu tidak lepas dengan keberadaan kata disiplin. Disiplin itu apa sih? Buatnya kalau buatnya disiplin. Disiplin itu taat. Oke, sister. Disiplin itu aturan yang mengikat. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau dari bahasa Latin ya, disiplin pengikut ya, disiplin itu sebuah kepatuhan. Cuma akar masalahnya di mana? Akar sumbernya atau kenapa mereka patuh? Ya, secara makna kepatuhan terhadap aturan, kemampuan mengendalikan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Disiplin positif, yang kepatuhan karena adanya sebuah aturan. Ya. Atau kemampuan mengendalikan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Ketika kita ada dalam satu kelompok, di sana ada disiplin, ada peraturan. Yang mau nggak mau kita harus dimiliki. Kita ada di gereja, di sana ada kedisiplinan. Kita bersama masyarakat ada disiplin. Oke. Selanjutnya, untuk mencapai disiplin membutuhkan waktu dan proses. Enggak semudah itu kita bisa bersikap berperilaku disiplin. Butuh proses, butuh pembelajaran, butuh ditegur, butuh pengalaman pahit. Ya, proses yang lama, enggak serta-merta bisa. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi di sekolah? Menuntut disiplin secara instan. Muncul jalan pintas. Seakan-akan dengan membuka anak bisa disiplin, dengan mengancam anak bisa disiplin. Tidak, disiplinnya itu akan ada pada anak dalam rentang waktu beberapa detik, beberapa menit ketika ada di kelas. Setelah keluar dan tidak berinteraksi dengan kita, apakah anak kita disiplin? Ketika disiplin muncul secara jalan, didapatkan dengan jalan pintas. Oke, selanjutnya, bagaimana memberi hadiah karena keberhasilan sang murid? Sebagai bentuk apresiasi, setuju kan? Setuju ya? Bersifat lebih spesifik apresiasi yang berfokus pada proses bagaimana daya upaya anak yang di akhir, bukan di awal dan bukan ini. Di sini yang saya maksud Bapak Ibu, Suster, ya, apresiasi kepada anak ketika kita memberi hadiah karena keberhasilan anak kita di dalam kelas. Ya, motivasi dia. Nanti kita bahas motivasinya apa. Ya, apresiasi itu bersifat lebih spesifik. Ya, berfokus pada proses dan bagaimana daya upaya anak di akhir bukan di awal ini. Artinya bentuk penghargaan itu tidak hadiah itu tidak harus berupa barang dan lain-lain. Ya, hadiah itu cenderung menjadi motivasi anak, dan kalau sudah terbiasa sejak kecil ada apresiasi itu ketika anak-anak untuk melakukan sesuatu atau habis melakukan sesuatu akan menjadi satu kebiasaan habit yang
notabene bisa dipahami kurang baik. Suatu saat ketika tidak ada hadiah, respon anak akan cenderung apa? Ngapain itu apa? Oh, gak ada hadiahnya. Ya, ini contoh apresiasi. Dan ini luar biasa. Terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jawabannya baik, penjelasan rinci, mantap sekali. Saya seperti itu. Itu lebih berharga daripada berupa barang. Ketika kita menyampaikan penghargaan di depan anak-anak, anak-anak melihat, mendengarkan, dan itu satu pengakuan yang dibutuhkan oleh anak. Oke. Dalam sebuah pelanggaran ada namanya hukuman. Dalam kurikulum mereka hukuman perlu tidak? Boleh tidak kira-kira? Apa? Peraturan. Oke. Dari sebuah peraturan, kita punya peraturan, kita punya BPS, di sana muncul hukuman dari sebuah pelanggaran. Sebenarnya apa sih dampaknya dari sebuah pelanggaran itu? Ketika anak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun di sekolah kita harus ngerti dan sadar sebenarnya. Pelanggaran anak terlambat kita tegur, kita buat mengerjakan hukumannya. Yang dirasakan anak sebenarnya apa kalau kita mau jujur? Dia merasa nyaman nggak? Nggak nyaman. Sebenarnya anak nggak mau terlambat. Ya, di sana ada sebenarnya muncul rasa sakit. Kalau ini sering terjadi, rasa sakit itu akan terasa lama, teringat terus. Ya, dari sebuah hubungan. Kemudian menyembunyikan kesalahan berbohong. Oke, apa yang terjadi di sini? Menyembunyikan kesalahan dan berbohong dari sebuah hukuman. Kira-kira dimaksud apa? Punishment, hukuman. Yang pertama, rasa sakit untuk jangka yang panjang, ya, jangka waktu yang lama. Oke. Kemudian menyembunyikan kesalahan atau kebohongan yang sebenarnya kesalahan itu tetap ada, anak nggak pernah ngerti. Ya, yang saya lakukan ini kenapa sih harus ada hukuman? Kalau dari sebuah peraturan yang terjadi itu, ya, melakukan pelanggaran dari situ pelanggaran tidak menyentuh pada diri anak. Dari sebuah hukuman membangun konsep diri yang negatif, bahwa ketika ada satu pelanggaran, satu peraturan di sana harus ada sebuah hukuman. Hukuman itu tidak ada sifatnya negatif, positif. Hukuman selalu cenderung negatif, menyakitkan, bosan, benci, ya bahkan gila. Kalau ini muncul karena anak, resikonya terlalu berat. Yang muncul hari ini pada generasi kita dari produknya sebuah peraturan. Oke. Hukuman bisa berdampak, murid kita akan membenci sebuah kedisiplinan. Kedisiplinan ternyata membawa dampak. Akhirnya mikir lagi dari peraturan, ya, dari kedisiplinan membawa situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan saya. Oke. Saya tanya, yang kelima, sebutkan satu aja hukuman yang pernah Anda berikan kepada murid. Apa? Keluar kelas. Keluar kelas. Kalau kemarin saya dengar waktu kita lokal karya itu salah satu sekolah karena pintunya tidak masuk ke dalam, pintunya di luar. Anak yang terlambat itu berdasarkan keyakinan kelas maksimal 5 menit toleransinya. Di situ tertuliskan kalau masuknya menit ke-6 setelah bel berarti silakan menutup pintu dari luar. Artinya karena pintunya tidak dibuka dari masuk ke dalam, jadi dia menutup pintunya dari luar. Artinya anak itu ada di luar kelas. Ya, itu. Ya. Contoh yang sering kita lakukan, misalnya anak yang ramai atau tidur, langsung kita menghadiri komentar. Kita nggak pernah tahu yang terjadi di rumah dia ngapain dengan keluarganya, apa yang dia lakukan. Ya, sekali kita bertanya. Oke, lantas apa? Lantas boleh apa tidak memberi hukuman? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh dengan catatan. Ya. Oke. Sebab akibat korelasi. Hukuman itu karena apa? Karena ada sebab akibat korelasi. Ada satu tuntutan, satu situasi yang ingin diraih dari sebuah peraturan, dan ketika dia melanggar aturan itu, maka ada
biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, ya. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka apa biasanya nilai E atau kamu keluar kelas, kamu gak ikut pelajaran saya, ya. Hukuman itu melanggar sebuah peraturan, karena melanggar sebuah peraturan di sana ada sanksi. Misalnya hukuman itu anak yang nyontek, melanggar, yang dilakukan apa? Sesuai dengan keyakinan sekolah kita atau peraturan sekolah itu, nah pada tingkat atau level berapa dari yang sudah dituliskan dibuat oleh pihak sekolah. Oke, selanjutnya contoh konsekuensi mengganti dari sebuah hukuman, mengganti bolpen teman yang hilang, membersihkan kelas ketika sengaja membuang sampah di dalam kelas. Ini contohnya. Oke. Kita lihat motivasi perilaku manusia. Kita sebelum bicara tentang budaya positif, ya, disiplin positif dan restitusi, ini dasar-dasarnya. Ya, perilaku manusia itu sebenarnya seperti apa? Ya, ada apa yang mendasarinya? Oke. Jika dorongan dari luar sudah tidak ada perilaku yang diharapkan tidak muncul lagi, ya. Jika dorongan dari luar sudah tidak ada perilaku yang diharapkan tidak akan muncul lagi. Ada 2 aja pengaruh dari luar, yaitu reward dan hukuman. Yang perilaku manusia hanya untuk mendapatkan hadiah dan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang kedua, menghindari rasa sakit. Motivasi, nggak ada satu orang pun yang menyongsong mencari rasa sakit kalau orangnya normal, waras, ya. Secara umum motivasi perilaku manusia pasti menghindari rasa sakit, ya. Kemudian faktor internal untuk manusia berperilaku. Faktor internalnya apa? Berasal dari dalam diri anaknya sendiri, yaitu apa? Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bentuk menghargai dirinya sendiri, menyadari dirinya sendiri, menyadari apa yang dilakukan, menyadari apa yang didapatkan, kedepannya harus bagaimana. Ya, faktor internal. Di sini kita dapatkan disiplin positif. Oke. Apa itu disiplin positif? Apa yang benar, apa yang salah dari disiplin positif. Ya, membiarkan anak bertindak semaunya sendiri. Yang kedua, memberi hukuman dengan kegiatan positif itu ternyata salah. Dalam disiplin positif, memberi hukuman dengan kegiatan positif itu salah, tidak dikehendaki. Ya, apa yang mendasarinya? Nanti akan kita kaji lebih jauh, ya. Hukuman dalam kacamata disiplin positif tidak ada yang diperbolehkan, karena hukuman secara tidak langsung yang muncul dalam pemikiran murid yang diterima dalam alam bawah sadar murid dalam pikiran adalah hal yang mengancam, yang membuat tidak nyaman, dan itu harus dihindari. Kurikulum Merdeka akan diarahkan ke sana. Tidak ada namanya hukuman ya dengan kegiatan positif. Ini perdebatannya akan sangat panjang. Tetapi nanti ketika kita sudah buka restitusi, ya, 5 hal, ya, 5 tindakan restitusi, kemudian segitiga restitusi, di sana kita akan melihat yang sebenarnya terjadi apa. Ya, yang benar itu apa? Disiplin positif, memahami sebab akibat dari tindakan itu. Anak menjadi sadar, paham, memahami sebab akibat dari perilaku yang saya perbuat. Ketika saya duduk di kelas dalam proses pembelajaran, yang terjadi apa? Dari sudut pandang saya, dari sudut pandang ibu guru, dari sudut pandang teman-teman, dari sudut pandang peraturan, dia kan tidak paham. Yang kedua, membantu anak mengembangkan keterampilan hidup dan keterampilan sosialnya. Dengan disiplin positif, anak semakin menjadi tahu, ya,
keterampilan hidup dan keterampilan sosialnya akan semakin tumbuh dan berkembang. Oke, yang dilakukan adalah proses menjadi lebih baik dalam diri anak-anak, dan ini bertujuan untuk jangka panjang. Targetnya tidak untuk hari ini, untuk besok seperti disiplin selama menjadi siswa kosain, bukan. Tetapi setelah menjadi siswa kosain pun disiplin positif ini masih tertanam dalam diri anak-anak kita. Oke? Mulai disiplin positif ini, memulai disiplin positif, membuat kesepakatan keyakinan kelas. Sebenarnya kita sudah pernah atau sudah ada di program BK setelah kita ada komitmen kelas. Ya. Bedanya apa dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ini nanti yang akan kita lakukan di kurikulum Merdeka sekalian. Semua kelas pasti membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diambil dari keyakinan sekolah. Ya. Bedanya apa keyakinan kesepakatan atau keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau kesepakatan kelas bersifat universal dan berbentuk positif, di sana tidak ada peraturan, tidak disebutkan dasar yang berupa peraturan. Dilarang membuang sampah tidak ada, dilarang mengambil ini tidak ada. Ya, tapi nanti kata dan kalimatnya dibuat yang positif. Oke, dibuat bersama anak, itu yang membedakan. Disiplin positif, kesepakatan kelas dan keyakinan dibuat bersama anak, sehingga apa yang menjadi role peraturan di kelas itu dibuat guru bersama anak dalam kelas itu, sehingga memunculkan satu komitmen bersama. Ketika nanti ada pelanggaran dan lain-lain, anak tidak mengikuti keyakinan kelas, anak-anak sadar bahwa dulu aku yang membuat, ketika ada pelanggaran otomatis aku akan sadar dan mau mengikutinya. Ya, tidak ada paksa. Bedanya apa dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Peraturan yang dibuat itu kan cenderung rinci sampai detail. Ya, yang membuat siapa? Orang yang melakukan di kelas itu atau di sekolah tidak merasa membuat, tidak memiliki kontribusi, tidak berpartisipasi dan merasa terpaksa mengikutinya. Itu yang membedakan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Ya, dibuat oleh pihak sekolah, kalau itu keyakinan sekolah. Oke, ini perlu dicermati ke depannya. Oke, bagaimana kesepakatan kelas dibuat atau disusun? Oke, peraturan kelas. Saya langsung aja. Contohnya, kalau di kelas yang komitmen yang pernah kita buat, komitmen kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh melakukan bullying kepada teman. Ada kata tidak boleh. Itu sebuah peraturan. Disiplin positif, budaya positif tidak mengenal namanya kata negatif. Ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Biasanya kita buat di kelas kesepakatan. Kalau terlambat apa yang terjadi? Ya. Kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dilarang membuang sampah itu menjadi seperti menjaga kebersihan kelas. Ini disampaikan ke anak-anak. Jadi semua warga sekolah, orang yang masuk ke kelas itu berkomitmen menjaga kebersihan kelas. Tidak ada kata dilarang. Ya. Berarti di sini ada kebajikan umumnya menjaga kebersihan kelas itu kebajikan, nilai kebajikannya adalah kebersihan kesehatan kelas. Ya, itu tidak boleh melakukan bullying. Kalau di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dituliskan apa? Menghormati semua orang. Ya, saling menyayangi. Ya, oke. Terus tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas. Peraturan itu yang dituliskan apa? Di dalam keyakinan itu mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan dengan tepat waktu. Seakan-akan membaca ini atau mendengar kalimat keyakinan kelas itu, anak menjadi enak, enjoy. Guru, orang tua yang tahu pun akan merasa tenang. Oh ini ya. Kalau ini sebelah yang peraturan ini, orang melihat tidak dilarang. Seakan-akan ada satu hal yang menakutkan di sana. Oke, next. Cara membuat kesepakatan kelas.
ada tahapan-tahapan sampai 5 tahap. Nanti kedepannya kita akan bersama-sama belajar untuk ini, ya. Cara melibatkan anak dan mendengarkan suara mereka. Anak bersama-sama akan melihat situasi yang terjadi, kondisi kelas ini siapa saja, anak dari mana saja, kebiasaannya, minat dan lain-lain. Ya, latar belakang background itu akan menentukan suara-suara anak ini untuk membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, kesepakatan dibuat yang sederhana dan jelas, tidak usah mulut-mulut. Kita ambil beberapa poin, misalnya tentang kebersihan, tentang tanggung jawab, kedisiplinan, tentang kerjasama. Misalnya dalam kelas itu harus dibuat seperti apa? Dibuat yang sederhana saja. Ya. Menggunakan kalimat positif tadi sudah disebutkan. Kemudian yang keempat, pastikan kesepakatan yang terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini itu maksudnya apa? Cocok dengan kondisi dan karakter kelas, karakter anak, dan karakter sekolah. Oke, tidak menyimpang. Di sana ada misi-misi, ada hal-hal lain yang kuat. Ya, tempel kesepakatan yang telah disusun bersama di kelas dan mudah dikenali oleh warga kelas tersebut. Masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut dulu ya. Oke. 5 dasar kebutuhan manusia apa saja? William Glasser mengatakan setiap makhluk hidup mengendalikan perilakunya sendiri untuk memaksimalkan kepuasan dan memenuhi kebutuhannya. Ini penting ya. Setiap makhluk hidup mengendalikan perilakunya sendiri, di sana ada tanggung jawab untuk memaksimalkan kepuasan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satunya di situ tertulis yang paling dasar adalah disampaikan oleh William Glasser adalah bertahan hidup. Ada kepuasan, ada kasih sayang, rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan. Ya, oke. Next, contoh 5 dasar kebutuhan hidup ini yang berdasari tersusunnya disiplin positif atau budaya positif. Contoh tindakan, ya, anak selalu bolak-balik menanyakan kapan jam istirahat dan memegang perutnya. Sebenarnya terjadi apa? Itu bertahan hidup. Kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Lapar, ingin istirahat, ya, ingin makan bekalnya. Oke. Kemudian yang kedua, menginginkan dipeluk, disayang, dipegang tangannya, dan dipegang kepalanya. Oke. Apa kebutuhan dasarnya? Kasih sayang dan rasa diterima. Anak selalu ingin tampil di depan temannya dan ingin selalu didengarkan, bentuk penguasaan, diakui, ya. Kemudian saat memberi instruksi, anak melakukan dengan caranya sendiri, tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Biasanya ini tampil beda. Di situ ada satu kebebasan yang ingin didapatkan anak, nggak ingin tertekan, ingin mengikuti aturan dan gaya mainnya sendiri. Kemudian belum mempunyai istirahat tapi anak mencoba untuk keluar kelas, untuk mencari kesenangan, ketemu dengan teman-temannya dan bermain. Oke. Ini berhubungan dengan restitusi tadi, dengan dasar-dasar kebutuhan tadi ada satu catatan lagi. Bagaimana jika anak melanggar kesepakatan kelas? Yang pertama kita identifikasi masalahnya. Yang kedua kita memahami kebutuhan dan perasaannya. Yang ketiga mengajak memecahkan masalah bersama. Ini kita lakukan tidak selama ini. Ketika ada anak yang melanggar atau ketika anak melanggar berderet-deret baris tergambar langsung apa ini dikeluarkan BPS-nya, ini masuk kategori P4, P5, datang terlambat, silakan meringkas tanpa pernah tahu, tanpa pernah mau membicarakan konteksnya anak ini datang itu dalam kondisi seperti apa. Yang muncul pertanyaan ketika kita di lokal karya kemarin disampaikan ini, mungkin tidak melakukan pendekatan yang seperti itu, tapi dalam jumlah yang besar. Ya. Oke.
kita lihat apa itu restitusi. Yang tadi di awal sudah kita sebutkan. Ya, restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekali lagi, proses menciptakan kembali bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini bagi anak yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Tetapi, ya, atau sehingga anak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, dengan segala bentuk pelanggaran yang ada, anak masih bisa berinteraksi dan bisa menjadi lebih tekun. Oke, di situ ada gambar segitiga restitusi di dalam itu. Kemudian yang di dalam di luar garis biru itu menstabilkan identitas adalah langkah pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, oke. Contoh menstabilkan identitas ada 3 langkah. Bapak Ibu, ketika kita menangani sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Contoh menstabilkan identitas itu identitasnya siapa? Murid itu siapa? Yang lagi melakukan apa, yang sedang atau habis melakukan apa? Itu namanya menstabilkan identitas. Ya, kata-kata yang bisa kita sampaikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian tahap berikutnya adalah validasi. Kamu tentu punya alasan sengaja melakukan itu. Mengapa melakukan itu? Kemudian kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, kita tanya, apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Contoh. Ya. Kemudian ditanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan melakukan tindakan ini? Itu namanya memvalidasi. Ada apa ini? Apakah virus? Itu biasa. Oke. Terima kasih ya. Oke. Restitusi. Oke. Yang ketiga ada bagian pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu menjadi ngerti apa alasan anak itu melakukan tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Tahap 3 dari restitusi, menanyakan keyakinan itu setelah anak ngerti sadar, baru yang ketiga, oke, keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari yang kamu ingkari dari perilaku tadi. Ya, saya mengambil barang teman. Ya, saya melempar tas ke teman saya tidak hormat. Jadi dari itu anak menjadi sadar dan ngerti bahwa yang dilakukan itu kurang tepat. Ya, itu menanyakan di tahap ketiganya. Ya. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa sih sebenarnya?
dari peristiwa yang tahapan itu anak jadi lebih paham dengan itu ya. Oke, dalam segi institusi itu ada 3 posisi kontrol kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru yang mengambil tindakan, sebagai tenaga pendidikan yang melakukan pengawasan di sekolah, melakukan pendampingan. Ada 3 ya, ada 5 hal. Misalnya di posisi apa yang sering kita lakukan ketika institusi ini kita lakukan, kita berlakukan di sekolah kita. Terhadap sebuah peraturan tindakan kita lebih pada pihak yang mana? Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Nada penghukum itu seperti apa sih biasanya? Nadanya tinggi, bahasa tubuhnya, mata kita itu melotot, agak merah, ya wajah agak merah, jari nunjuk-nunjuk mengading. Itu posisi kita, ya posisi kontrol kita. Kemungkinan anak marah dan mendam atas sifat agresif itu. Bukan kemungkinan, ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, anak akan selalu ingat, ya akan dendam dengan kita. Bahkan mungkin akan bersifat agresif, menentang, berani. Ya, karena nggak ada satu orang pun ingin diancam. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Orang yang melakukan membuat merasa bersalah. Apa yang terjadi di dalamnya, ya, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya, oh dasar kamu itu nggak tahu, kamu itu nggak ada. Wah, anak yang selalu buat masalah, penghakiman semacam itu. Dan sini akan mungkin anak-anak merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena kecenderungan apa yang dilakukan selalu didapat label tidak baik. Ya, padahal kalau anak kita melakukan sebuah pelanggaran kecil, ya sudah, sebenarnya pelanggaran itu tidak harus dengan membentak. Oke. Yang ketiga, sebagai teman, sebagai teman, kita tidak mau menyakiti anak, berupaya mengontrolnya melalui persuasi. Ya, tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Yang tidak berlaku dengan guru lain. Ini sebagai teman, cenderung lebih soft. Ya. Oke, sebagai pemantau yang keempat, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Memahami konsekuensi dan ngerti, tapi ketika ini terjadi berulang-ulang, ya sudah akhirnya menjadi sebuah pilihan. Ya. Oke, posisi yang kelima inilah yang diharapkan dari kurikulum merdeka, kegiatan belajar di kurikulum merdeka, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan anak, bersama-sama. Guru berbuat sesuatu bersama dengan anak, berbicara, duduk bareng, ngobrol suaranya datar, enak, tetap sebagai teman, gak ada suara keras, gak ada marah, gak nunjuk-nunjuk, dengan tetap senyum menempatkan dia sebagai pribadi yang dalam proses tumbuh dan berkembang. Ya, mempertanggungjawabkan perilakunya dan anak menemukan solusi atas masalahnya sendiri melalui restitusi. Diajak ngobrol, anak sadar pelanggarannya dilakukan apa, sampai anak menemukan solusi dari permasalahannya itu. Saya harus ngapain setelah ini? Kesalahan saya ada di mana? Ya. Oke, ini contoh kasus ya. Apa yang terjadi ini identifikasi masalah. Contoh kasus. Apa yang terjadi? Anak melempar benda keras dan terkena kepala temannya. Melempar benda menurut dia adalah sesuatu yang seru, lempar-lemparan. Ya. Identifikasi masalahnya itu. Kemudian memahami kebutuhan dasar anak. Apa sih dengan melakukan lempar-lemparan itu? Kebutuhan.
ternyata anak sedang memenuhi kebutuhannya. Apa? Kesenangan dia dengan teman-temannya, teriak, tertawa, lari-lari yang dalam diri anak itu. Itu namanya kebutuhan anak saat itu. Kemudian memecahkan masalah bersama dalam restitusi. Diskusikan bersama. Ya. Menanyakan solusi yang dapat dilakukan. Apakah harus dengan berteriak-teriak? Bagaimana kalau kamu leparnya kena kaca? Bagaimana leparnya kena muka temannya? Kenapa harus lempar-lempar? Ya. Lempar-lempar boleh. Kenapa harus di dalam kelas? Kenapa di lorong? Kok tidak di lapangan? Itu biasanya kita diskusikan dengan anak-anak, mencari masalah, pemecahan masalah bersama. Posisi kontrol menggunakan posisi restitusi, yang manajer, kontrol manajer, pendekatan segitiga restitusi. Coba ini kita lihat. Ya. Ini kalau dari masalah yang lempar-lempar kita coba breakdown melalui segitiga restitusi. Menstabilkan identitas yang pertama. Anak yang habis lempar-lempar di kelas ternyata dalam lemparan kena mengenai kepala temannya. Temannya protes, lapor, nangis dan lain-lain. Akhirnya jadi masalah. Dengan segitiga restitusi kita coba membantu menyelesaikannya. Menstabilkan identitas. Ketika kita ngobrol dengan anak, kita akan menyampaikan kepada anak yang pertama, kita buka dulu dengan wajah yang tenang, santai, dapat, ya, enggak dengan tergesa-gesa dan emosi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Ya. Misalnya, kali Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang pernah kamu lakukan ini. Rasanya juga enggak nyaman. Itu paling tidak kata-kata itu bisa ditambahi hal lain yang intinya menguatkan bahwa anak itu tidak sendiri melakukan sebuah kesalahan, bahwa pernah ada orang lain, bapak ibu guru yang lain, orang tua. Ya, oke. Yang kedua, validasi tindakan salah. Tahap kedua dari restitusi. Apa yang dilakukan? Ya, disampaikan. Menyenangkan ya bermain lempar-lemparan. Menyenangkan, senang ya main lempar-lemparan. Ya. Tapi tadi mengenai kepala temanmu yang kebetulan lewat, kira-kira rasanya gimana ya? Yang kena kepalanya dan dia ditertawakan temannya, sekarang kepalanya bengkak. Kira-kira tindakan seperti itu, kalau orang tuanya tahu bagaimana ya? Kalau kamu sendiri yang kebetulan kena lempar kepalamu, kamu merasakan apa? Validasi tindakan salah intinya anak diajak bersama-sama mengetahui bahwa kondisi yang dilakukan, situasi yang dilakukan adalah dalam kondisi yang kurang benar, salah. Ya, oke. Yang ketiga, menanyakan kesepakatan. Menanyakan kesepakatan ini tahapan terakhir dari restitusi. Apakah kamu ingat kesepakatan yang sudah kita buat? Apakah main lempar-lemparan aman di kelas? Ya. Bagaimana ya agar kita bisa bermain dengan aman? Karena nanti akan di tempat mana, apa, dengan siapa, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Oke. Pertanyaan lagi, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Akhirnya anak akan berpikir, saya akan minta maaf, saya akan datang, saya tidak akan mengulang. Kalau main lempar-lemparan, saya akan di tempat terbuka di lapangan. Ini tahapan-tahapan kegiatan segitiga restitusi ketika anak-anak melakukan satu tindakan salah, melanggar dari keyakinan atau komitmen bersama di kelas. Oke. Tuh. Selanjutnya
Dan budaya positif dan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, segitiga restitusi, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada dasarnya segitiga restitusi, Bapak Ibu Suster, adalah membantu anak-anak untuk menjadi lebih kuat lagi. Bukan berarti menghindari sebuah masalah, tetapi dengan masalah itu anak-anak kita belajar untuk lebih dewasa. Ya, bahwa tanpa sebuah masalah dan tantangan, kehidupan kita akan semakin rapuh. Tapi ketika kita punya masalah, punya tantangan dan mampu menghadapinya, kita akan semakin kuat, semakin tegar. Ya, bahwa kita tanda petik bukan mencari-cari masalah, tetapi ketika ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, kita berani menjalaninya. Itu akan semakin mendewasakan kita, ya, mendewasakan anak didik kita. Hal itu yang patut dan bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, dari melalui kegiatan ini segitiga restitusi bersama-sama Bapak Ibu guru, nanti anak-anak ketika ada satu permasalahan kita kembalikan kondisinya, kita dampingi sampai mereka benar-benar siap menjalani, ya, dan karakternya kembali menjadi lebih kuat dari tantangan. Oke. Restitusi. Apa sih restitusi ini? Yang terakhir tadi Bapak Ibu Suster, proses menanamkan disiplin positif pada anak sebagai bagian budaya disiplin positif di sekolah. Mau tidak mau, kurikulum merdeka harus memiliki budaya yang positif. Apakah selama ini budaya yang negatif? Tidak selamanya, tidak semuanya. Tetapi ketika kita semua sepakat bahwa budaya positif akan kita usut dalam kurikulum merdeka, niscaya proses pembelajaran, ya, memanusiakan manusia dan berfokus pada murid seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dengan baik, ya, mewujudkan generasi Indonesia, generasi maju, generasi emas, generasi luar biasa. Terima kasih, dan terima kasih. Ada yang mau menyampaikan sesuatu dan bertanya, silakan. Oke. Oke, silakan. Saya tertarik dengan disiplin positif itu yang salah adalah memberikan dukungan dengan kegiatan yang positif. Sementara restitusi itu adalah menanamkan disiplin positif pada siswa sebagai bagian dari budaya sekolah dan sebagainya. Boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak? Oke. Pembiaran disiplin positif ini menjadi rohnya, ya, restitusi. Rohnya restitusi itu tidak mengenal namanya peraturan, karena dari sebuah peraturan itu akan muncul sebuah hukuman, sanksi. Bahkan muncul namanya keyakinan kelas dari kata tidak boleh, tidak ada, atau tidak boleh, ini dilarang, itu tidak ada kata-kata itu, ya. Oke. Disiplin positif, membiarkan anak bertindak semaunya. Yang poin yang kedua yang ditanyakan tadi oleh Bu Ani, memberikan hukuman dengan kegiatan positif. Tidak ada hukuman, ya. Hukuman bisa dibentuk atau dibuat di sana, ya, di sana. Kegiatan positif misalnya anak menyapu lapangan, anak membersihkan kelas, ya, ini maksud itu. Kenapa itu tidak boleh dalam disiplin positif? Karena disiplin positif itu tidak mengenal yang peraturan yang memberatkan. Ya. Peraturan dalam disiplin positif dibuat oleh anak. bersama Bapak Ibu guru. Kalau di yang salah itu memberi hukuman dengan kegiatan positif,
itu konsepnya peraturan itu muncul bukan oleh anak, tidak atas dasar kesepakatan dengan anak. Kalau disiplin positif, apa yang dilakukan dari pelanggaran anak, dia melihat kesepakatan dalam keyakinan ini, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Hal apa? Apakah positif yang dimunculkan di sana? Kegiatan positif, bentuk hukumannya misalnya tadi. Keyakinan kelas dengan sanksi, misalnya ya, anak dalam waktu 3 bulan, 2 bulan tidak melakukan pelanggaran berulang. Anak meminta maaf, ya, kepada siswa yang dilukai atau terjadi pelanggaran tersebut. Memberi hukuman dengan kegiatan positif. Hukuman itu sudah konotasinya negatif, diganti dengan keyakinan bersama, keyakinan kelas. Menyadari apa keyakinan kelas yang sudah kita bangun dengan kegiatan positif. Bingung banget. Mengembangkan keterampilan hidup dan sosial itu kan bisa dengan kegiatan positif. Ya. Jadi keteladanan, kemudian juga contoh-contoh baik gitu ya. Nah, sekarang saya tuh masih bingung gimana caranya paham ya maksudnya tadi yang dijelaskan Mbak Eni. Nah, ketika di kelas begitu untuk membuat keyakinan kelas supaya anak itu tahu tentang disiplin positif tanpa ada kegiatan mungkin namanya bukan hukuman gitu ya. Nah, contoh keyakinan kelas itu yang mendorong anak supaya bisa seperti itu gitu Pak. Ini rangkaian katanya kan memberi hukuman itu bukan yang salah itu yang kita. Dengan kegiatan positif itu bisa berupa aktivitas fisik, bisa perubahan sikap, bisa komitmen yang dibuat bersama. Komitmen anak tersebut setelah melakukan sebuah pelanggaran. Keyakinan kelas, ya dari keyakinan kelas tersebut. Tidak namanya bukan hukuman, bukan memberi hukuman. Keluar dari mengingkari keyakinan kelas. Jadi tidak boleh disebutkan hukuman. Yang salah itu ada kata hukuman. Hukuman itu identik dengan satu peraturan, dan peraturan itu identik yang membuat bukan siswa di dalam kelas itu. Gitu ya. Memberikan hukuman dengan kegiatan positif. Hukuman karena identik dengan adanya sebuah peraturan. Peraturan itu diciptakan atau muncul bukan atas prakarsa ide anak dalam kelas itu, bukan karena bercermin pada kondisi dan kebutuhan kelas itu. Tetapi ketika keyakinan kelas itu muncul atas dasar hal-hal tersebut tadi, dan kalaupun ada sebuah pelanggaran bisa diarahkan ke hal yang positif, kegiatan positif. Oke, udah. Mungkin kalau saya memberi contoh mungkin seperti ini. Anak kalau misalnya dia salah, atau yang pernah saya tahu itu dia ini melewatkan, kalau di tempat bukan kita ya, melewatkan waktu Jumatan misalnya. Nah itu mereka yang melewatkan itu melanggar, terus
hubungannya adalah mereka suruh ngaji atau apa. Padahal kegiatan doa itu adalah hal yang positif. Atau mungkin dulu di tempat saya anak terlambat. Nah karena kamu datang terlambat, pulang pun juga harus terlambat gitu. Maka si anak ini adalah membaca kitab suci. Padahal kegiatan membaca kitab suci itu adalah kegiatan positif. Nanti ketika mereka harusnya berdoa di waktunya, harusnya membaca kitab suci untuk kebutuhan dan memang untuk tujuan hidup, dia melihat itu menjadi suatu hubungan, bukan hal yang baik. Mungkin menurut saya itu ya contoh mungkin, tapi dari Pak Heri yang sudah lebih paham bisa meluruskan jika ada contoh yang lebih baik. Oke. Melakukan anak yang tidak melaksanakan sholat Jumatan ya, atau escape, mereka harus membaca doa. Kan itu kegiatan positif sanksinya, hukumannya. Nah, cuma yang tanda petik ketika kita masuk pada restitusi, kata hukuman itu tidak ada. Karena hukuman itu identik dengan pelanggaran sebuah peraturan dan otak manusia itu sudah cenderung ada defend apa ya? Ketika ada kata sanksi, hukuman, peraturan itu sudah seperti terkooptasi. Dan dari restitusi mencoba untuk membedah itu, menghindari kata peraturan. Bahkan ketika kita lomba karya, kita coba anak biarkan membuat 10 kalimat peraturan kelas. Mereka menuliskan 10 hal yang kamu ingat di kelas. Dia menuliskan dilarang ini, dilarang ini, dilarang itu kan kalimat peraturan. Sedangkan di restitusi kita yang diarahkan tadi dari kalimat yang lebih positif. Contoh tadi. Nah, ini kan ketika di kelas kita buat sebuah keyakinan kelas, saya yakin yang akan muncul pertama itu yang bagian ini, keyakinan kelas ya. Jadi kita masuk di kelas kita, di kelas 12 ke kelas 10, kita buat keyakinan kelas. Tidak usah dibatasi, harus buat kalimat positif dulu kita. Biarkan murid-murid di kelas mengungkapkan kita ingin seperti apa kelas kita, kondisinya, kedisiplinannya, kebersamaannya, kemudian kebersihannya, kemudian tanggung jawabnya dan lain-lain. Otomatis akan muncul kata-kata yang di sebelah kanan. Itu peraturan. Kenapa itu dihindari di restitusi, di kesepakatan kelas? Menjadi misalnya yang tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas, akhirnya menjadi mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan dengan tepat waktu. Tidak boleh melakukan bully kepada teman, karena sebenarnya kita saling menghormati semua orang. Atau tidak boleh rasis misalnya, tidak boleh nyanda, nanti menghormati semua orang. Kalau ada anak yang rasis, nanti diajak ngomong restitusi yang sudah terlakukan begini ngomong ini. Keyakinan kelas kita harus menghormati semua orang di kelas kita dalam kondisi apapun, siapapun dia. Dengan apa yang kamu lakukan, yang terjadi apa. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas kita menjaga kebersihan kelas. Ada di redaksional sedikit tadi. Menurut saya itu redaksi antara peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas itu bersifat melarang ya. Kalau redaksi yang kesepakatan kelas itu artinya kalimat yang positif. Ini sebenarnya tentang ya sudah benar. Sebenarnya nanti ada kebajikan di universal satu lagi. Ya. Nanti muncul satu kata, misalnya kedisiplinan atau tanggung jawab. Ada tanggung jawab di universal bahwa kalimat kesepakatan kelas ini diakui dimanapun bahwa itu adalah tentang tanggung jawab, bahwa itu adalah tentang kedisiplinan, bahwa itu tentang kebersamaan.
Jadi mungkin saya masih bertanya dalam konteks yang tadi ya, mengapa kembali ke disiplin positif ya tadi. Disiplin positif salah. Nomor 2, memberikan hukuman dengan kegiatan positif itu mengapa salah? jadi kata hukuman itu tidak ada hukuman. Bahasanya yang diperhalus. Tapi di dalamnya itu kan ada kegiatan positif. Ya, Itu tetap salah ya? dibuat lebih baik lagi kata-katanya. Kalau hukuman itu kan identik orang yang menerima, orang yang mendapatkannya. Sekecil tipis apapun kalau kita mendapat hukuman itu rasanya enggak. Rasanya itu. Dan itu kita coba di disiplin positif itu tidak ada. Orang label dapat hukuman walaupun itu tipis itu rasanya beda dengan ya, itu sudah ya. Misalnya hukuman itu diganti dengan kata sanksi. Sama tetap. ya. Artinya nanti komponen sekolah siapapun nanti berusaha untuk menerapkan hal ini, membawa kondisi ini menjadi suasana positif, budaya positif, disiplin positif itu benar-benar di kelas suasana akan menjadi sangat berbeda. Oke. Ini sebuah wacana yang bagus gitu ya, saya bukan wacana ya, karena ini kan seharusnya seperti itu ya, tapi kita diingatkan kembali dan dengan segitiga restitusi itu kan sebuah tawaran yang bagus gitu ya untuk penyelesaian sebuah tindakan untuk mengatasi pelanggaran anak dengan cara yang lebih baik, lebih positif gitu ya. Nah, boleh minta Pak, menurut Pak Heri seperti apa Pak? Kalau seandainya kita lihat sekolah kita ya, kan kalau disiplin positif itu kan untuk tujuan jangka panjang, gitu kan? Tujuan jangka panjang. Kemudian dari segitiga institusi itu ada 3 tahapan gitu ya. Nah, kalau seandainya contoh gampangnya aja Pak, kalau kita lihat BPS kita ya, seperti itu kan intinya kalau dilihat dari ini kan salah semua ya Pak ya. Dan itu istilahnya adalah disiplin yang bukan disiplin positif. Nah, terus bagaimana Pak ya kalau misalnya contoh Pak posisinya para staf ketika pagi istilahnya datang anak-anak yang terlambat gitu ya, terlambat ada berapa banyak. Nah, kemudian kita menerapkan cara ini segitiga restitusi ini kira-kira seperti apa ya Pak? Ini contoh salah satu contoh pelanggaran. Terima kasih Pak. Oke, pagi si ngantri ternyata 25 anak. Atau pas guru mapel ngajar sehari 4 mapel, setiap mapel lagi setiap jamnya menangani 6 anak yang harus dipakai pola restitusi. Berarti kalau ada 4 kelas yang dia masuki, hari itu ada 24 anak. Nah, hal ini pertanyaannya bagus, terima kasih. Ini pola yang akan kita bangun di kurikulum Merdeka. Saya yakin dengan hal ini sistem atau regulasinya sudah disiapkan. Ketika semua berjalan bersama dan siap, saya yakin bisa. Dan ketika anak datang terlambat sekian banyak, apakah langsung ditindak satu seperti itu? Apakah restitusi tidak bisa dilakukan secara kelompok dan klasikal? Apakah harus per orang misalnya gitu? Itu bisa bukan? Ya, sama dengan yang tadi disampaikan. Kalau dalam saya ngajar jam 1-2 ada 6 anak yang
melakukan sebuah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus jam 3 ada 4 anak, apakah saya nggak jenuh, nggak bosan? Hal-hal ini sudah diregulasikan di sini. Penanganan anak-anak ini nanti seperti apa, kita ada workshop dan sebagainya. Karena kalau pas kita ngajar anak itu tidur terus ya, apakah langsung kita ambil pola restitusi saat itu? Untuk restitusi butuh berapa menit? Jam kita ngajar misalnya 45 menit, restitusinya kita lakukan 10 menit. Hanya gara-gara satu anak, waktu kita tinggal 30 menit, kan kasihan. Mungkin itu ditangani setelah pembelajaran pola-pola. Gitu. Jadi kalau ada jumlah banyak, terus mungkin nggak ini dilakukan secara klasikal, secara kelompok, secara individu atau tim yang nanti menangani anak-anak yang telah datang bisa diatur di sekolah. Tetap dengan mengedepankan budaya dan disiplin positif. Gitu kan. Nanti kita punya PPS ini kita lihat lagi ya, lebih kita buat kalimatnya yang Sepakat itu hampir semua sekolah mengalami hal yang sama, bahwa peraturan sekolah BPS dan lain-lain itu berarti sudah akan dirubah ketika kurikulum nanti sudah menginjak tahun kedua ketiga, memang harusnya sudah berubah. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Tetap bersemangat. Terima kasih atas kajiannya. Oke. Terima kasih Pak Guru. Penggerak. Terima kasih Bu Erni.